semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, membangun keintiman sejati dengan Tuhan. Banyak dari kita mungkin mengenal Tuhan, tapi tidak semua benar-benar memiliki keintiman yang mendalam dengannya. Keintiman dengan Tuhan itu bukan sekadar tahu tentang siapa Dia, tapi tentang bagaimana kita hidup bersama Dia setiap saat, setiap hari. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Betnaya. Keintiman sejati lahir dari kehadiran, bukan sekadar kebiasaan rutin. Ini adalah sebuah kerinduan hati. Nah, bagaimana kita memulainya? Hubungan yang intim itu selalu dimulai dari komunikasi yang konsisten. Coba bayangkan, hubunganmu dengan sahabat terbaikmu pasti sering ngobrol kan? Begitu juga dengan Tuhan. Kita berbicara kepada-Nya lewat doa, dan Tuhan menjawab kita lewat firman-Nya. Alkitab Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Hubungan ini tidak dibangun dalam semalam. Teman-teman, ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kejujuran hati kita di hadapannya, dan sebuah kerinduan yang terus kita pelihara setiap hari. Yuk, kita coba biasakan untuk berbicara dengan Tuhan setiap saat. Bukan hanya saat kita butuh pertolongan saja. Tentu, akan ada masanya kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh, sepi, dan tidak ada jawaban. Padahal, Dia selalu ada di dekat kita. Justru di dalam kesunyian itulah, Tuhan seringkali ingin berbicara dengan lebih lembut ke dalam hati kita. Yakobus 4 ayat 8 mengingatkan kita dengan indah. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi, saat kamu merasa sendirian, coba tenangkan hatimu. Beri waktu sejenak untuk benar-benar mendengar suaranya. Di momen-momen hening seperti inilah, keintiman yang lebih dalam seringkali dibangun. Ingat, diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Seringkali, Dia sedang membentuk hatimu untuk menjadi lebih kuat dan lebih peka. Lalu, apa bukti nyata dari keintiman kita dengan Tuhan? Salah satunya adalah bagaimana kasih kita terpancar kepada sesama. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar pula kapasitas kita untuk mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, "Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Jadi, kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada dunia melalui tindakan nyata. Dekat dengan Tuhan berarti kita belajar mencintai manusia tanpa syarat, sama seperti Dia mencintai kita. Teman-teman, keintiman dengan Tuhan bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa kita capai lalu selesai. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang indah. Jadi, mari kita mulai hari ini. Luangkan waktu, walau hanya beberapa menit, untuk berbicara dengan Dia, mendengarkannya, dan merasakan hadiratnya. Karena di sanalah kita akan menemukan damai sejati yang selama ini kita cari. Seperti janjinya dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Satu doa, satu hari, dan satu hati pada satu waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa diberkati, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.